Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah mudahkan langkah kita, Allah ringankan ayunan tangan kita, berkumpul kembali di musola yang kita cintai ini, musola khairan. Semoga musola ini dan semua usaha yang kita keluarkan untuk mendatangi musola ini menjadi sebab khair, menjadi sebab kebaikan kita dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan kebenaran. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, hidup ini singkat dan kita membutuhkan banyak bekal untuk hidup yang kekal. Oleh karena itu, ada perintah untuk berbekal di dalam Al-Quran. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Makanya kita harus selalu mengingat bahwa hidup kita ini tidak panjang, usia kita terbatas. Bahkan Rasulullah SAW memberikan satu isyarat bahwa umurnya umatnya Nabi Muhammad, umurnya umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya kisaran 60 sampai 70 saja. Kalau hari ini usia Anda 58, berarti kira-kira 2 tahun lagi. Ya. Kalau hari ini umur Anda 55, berarti kira-kira 5 tahun lagi. Itu ala wajhi taglib. Itu kebanyakan seperti itu, karena Rasulullah bersabda, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur yang umatku itu antara 60-70 saja. Makanya ketika kita sadar bahwa waktu kita ini singkat, tidak panjang, tidak banyak, kita tidak hidup kekal, ada kehidupan setelah kematian, waktu di mana kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita hadirkan dan apa yang kita lakukan selama di dunia. Maka Allah itu maha baik atas umatnya Nabi Muhammad yang umurnya hanya 60 sampai 70, berbeda dengan umat-umat terdahulu yang umurnya bisa sampai ratusan bahkan ribuan. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam saja berdakwah 950 tahun untuk mendakwai umatnya. Berarti kan otomatis umurnya lebih panjang daripada itu, ya, berarti ribuan tahun. Sedangkan umat kita, umat Nabi Muhammad, ya, kita ini umurnya tidak sampai 100 tahun. Kalaupun ada di antara umat Nabi Muhammad yang umurnya mencapai 100 tahun, itu sangat sedikit dan tidak banyak, ya. Makanya hadiah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad itu Allah hadirkan bulan yang namanya bulan Ramadan sebagai apa? Hadiah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus hadir Ramadan? Karena Ramadan itu bulan yang istimewa yang hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-36 Allah sebutkan
Allah menghadirkan 4 bulan mulia untuk seluruh umat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah hitungan bulan dalam setahun semenjak Allah menciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Minha, dari 12 itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Ya. Nanti di akhir ayat Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Kenapa? Karena di bulan tersebut, bulan 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab, itu memang bulan istimewa. Istimewanya bulan itu apa kok sampai Allah melarang kita untuk zalim kepada diri kita? Zalim yang dimaksud di sini adalah zalim menyia-nyiakan waktu yang ada, karena di dalam bulan-bulan ini semua amalan soleh itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Yang kedua, zalim yang dimaksud di sini adalah kita melakukan banyak dosa dan kesalahan. Karena dosa dan kesalahan di bulan-bulan itu azabnya pun dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, untuk semua umat Allah istimewakan 4 bulan. Tapi khusus umatnya Rasulullah SAW, umat terakhir ini, Allah tambahkan 1 bulan yang kebaikannya berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan 4 ini. Namanya bulan Ramadan. Maka ketika waktunya tinggal 5 hari lagi kita menuju Ramadan, 5 atau 6 hari lagi kita menuju Ramadan, ini kita harus sadari bahwa Allah menghadirkan bulan Ramadan itu sebagai hadiah untuk umatnya Rasulullah SAW. Karena ini bulan percepatan amal, shortcut, jalan pintas masuk surga. Kenapa demikian? Setiap kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berkali lipat. Apalagi kita mendapatkan pahala kebaikan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang kata Allah dan kata Rasulnya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan dan malam itu Allah pilih sebagai malam Lailatul Qadar, semua kebaikan kita dihitung Allah seperti kita melakukan kebaikan tersebut sepanjang 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa, Pak? 83 tahun 4 bulan. Siapa di antara kita ini yang Allah berikan umur 83 tahun? Mungkin sebagian yang hadir di sini ada yang umurnya 83 tahun. Tapi apakah 83 tahun yang Allah sempurnakan untuk kita itu full time, menit per menit, detik per detik, jam per jam, hari per hari kita gunakan untuk beribadah? Kan tidak. Kalau Allah kasih 83 tahun, ibadah kita berapa tahun? Mungkin setengahnya, kalau enggak kebanyakan. 40 tahun lah kita bilang. Dari 40 tahun misalnya, berapa yang kita kerjakan ikhlas lillahi ta'ala? Kadang-kadang sholat kita tidak khusyuk, kadang-kadang sedekah kita karena manusia, kadang-kadang puasa kita pamerkan untuk orang lain. Jadi ketika kita ini mendapatkan banyak kebaikan di Ramadan, itu baru berbicara soal 1 malam. Malam-malam yang lainnya adalah malam-malam yang mulia. Bahkan wal hasanatu bi asri amsalihha. 1 kebaikan di bulan Ramadan itu dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lipat ganda pahalanya sangat dahsyat. Sehingga kemudian kalau dikatakan Ramadan adalah hadiah dari Allah untuk umatnya Rasulullah, itu sesuatu yang benar dan dibenarkan, ya. Maka kemudian kita harus tahu nilai Ramadan ini dengan benar, bahwa Ramadan ini adalah bulan di mana Allah berikan sayangnya, cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad, sehingga Allah pilihkan bulan ini untuk kita. Dan para ulama mengatakan memikirkan bulan Ramadan ketika bulan tersebut belum datang adalah tanda keimanan, ya. Makanya para ulama kita, para ulama salaf, para ulama pendahulu kita selalu mengajari kita dengan doa,
wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Itu tanda rindu dan tanda harapnya para orang-orang soleh terdahulu terhadap bulan ini. Bahkan dalam riwayat disebutkan para sahabat itu membagi tahunnya, satu tahun itu menjadi 2 bagian, 6 bulan setelah Ramadan dan 6 bulan sebelum Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan mereka berdoa kepada Allah agar Allah menerima semua amalan. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima semua amalan kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya Allah terima, ampuni kami ya Allah, terima taubat kami kalau dalam prosesi ibadah kami di bulan Ramadan kami melakukan kesalahan, ampuni kami ya Allah. 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa dengan berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan. Begitu rindu dan cemasnya mereka khawatir tidak bisa bertemu Ramadan di tahun depan. Ya. Maka kedudukan Ramadan itu sangat besar hadirin. Besarnya kedudukan Ramadan itu dapat kita ketahui dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini sahih dan dibawa oleh seorang sahabat bernama sahabat Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Jadi kisahnya, kata sahabat Thalhah, dulu saat kami hidup bersama Rasulullah, ada 2 orang soleh yang mereka ini bersahabat dekat. 2 orang soleh ini dekat sekali. Sholat bareng, ngaji bareng, sodakoh bareng, perang bareng, ya, amal soleh bareng. Ini 2 sahabat. Kemudian kami dapati yang pertama ini meninggal lebih dulu di medan jihad. Berjihad lawan orang kafir, gugur sebagai syahid. Ya. Kemudian yang kedua meninggal belakangan. Setahun kemudian yang kedua ini meninggal. Dan meninggalnya ini meninggal yang wajar. Artinya dia tidak gugur sebagai syahid. Kami, orang-orang yang ada di zamannya bersaksi bahwa keduanya adalah orang yang soleh. Tapi tentu dalam hati kami yang pertama mesti derajatnya lebih tinggi di mata Allah dibandingkan yang kedua. Karena menutup usianya dengan berjihad dan dia syahid. Sampai pada suatu ketika kata sahabat Thalhah, aku tertidur. Dalam tidurku aku bermimpi, aku berada di depan gerbang jannah. Masya Allah ya. Ada nggak di antara kita yang pernah mimpi berdiri di depan gerbang jannah ini? Belum pernah, Pak? Wah, ini berharaplah ya. Karena ini sahabat pilihan, memang sahabat Thalhah ya. Sahabat Thalhah itu sahabat, salah satu nama sahabat yang dari 10 nama yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada 10 sahabat itu yang oleh Rasulullah dijamin masuk surga. 1 Abu Bakar, 2 Umar, 3 Utsman, 4 Ali, 5 Abdurrahman bin Auf, 6 Zubair bin Awwam, 7 Sa'ad bin Abi Waqqas, 3 Sa'id bin Zaid, 9 Thalhah bin Ubaidillah, 10 Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kata Rasulullah, 10-10-nya ini dapat kabar gembira surga dari Allah. Jadi dapat tiket undangan VIP. Masya Allah. Ya, hafal enggak Pak 10-nya? Coba siapa yang bisa ngulang? Dapat tiket umroh dari saya. Ya ada. Kalau pemain Liverpool kita hafal. Ya. Ini harus dihafal ya. Ini idola-idola kita nih hadirin. Ya. Abu Bakar, Umar, dan para ulama bilang 10 ini adalah representasinya orang soleh di zaman kita. Abu Bakar dengan keteguhannya, kesetiaannya, loyalitasnya, mendukung Rasulullah dikala senang maupun duka. Umar dengan keberaniannya, ketegasannya membela Islam. Utsman kedermawanannya, seorang saudagar yang banyak sedekah. Ali tidak terlalu kaya, bahkan cenderung fakir, tapi cerdas, membela Islam dengan ilmunya. Zubair itu digelari Rasulullah, Zubair adalah hawariku, pengawalnya Rasulullah. Dalam semua peperangan Rasulullah tidak pernah Zubair absen, kecuali Zubair selalu menjadi
tamengnya Rasulullah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada Abdurrahman bin Auf, seorang entrepreneur, pengusaha kaya raya yang banyak berkiprah untuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang yang sangat alim, soleh, pedagang yang sangat kuat ibadahnya sehingga terkenal doanya sangat mustajabah. Sekali dia mengangkat tangan mesti diijabahi. Dan dia seorang pemanah ulung. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian ada lagi Sa'id bin Zaid, seorang yang tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Namanya jarang disebut tapi ternyata itu yang membuat dia utama di mata Allah. Maka kadang-kadang ada di antara kita ini yang tidak terlalu terkenal, Pak. Ya, bikin akun Instagram itu ya followernya 1 atau 2 gitu. Ya, ditanya orang itu tidak terlalu terkenal, namanya biasa saja, tapi namanya terkenal di langit. Itu contoh Sa'id bin Zaid. Kemudian siapa lagi? Tolhah. Tolhah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini yang akan kita bicarakan, seorang penghuni surga yang masih berjalan di atas muka bumi Allah. Karena dalam perang Uhud tubuhnya sudah berkucuran dengan darah, sudah tidak dikenali lagi. Tempurung kakinya 1 hilang, 3 jarinya putus, gigi gerahamnya hilang, dan ada 70 luka di tubuhnya. Dia sudah tidak punya apa-apa, pedangnya sudah bengkok, tamengnya sudah pecah, dia hanya punya tubuhnya. Dia tahu Rasulullah sudah sangat lemah, diselamatkan oleh para sahabat, naik ke Uhud, naik jatuh lagi, sampai kemudian Tolhah membaringkan tubuhnya di bawah Nabi SAW. Kemudian Tolhah berkata kepada Nabi, wahai Nabi, injak tubuhku agar kau bisa naik ke atas bukit ini. Maka ketika diinjak, Tolhah berzikir kepada Allah, Rabbi khud bidami hadzal yaum hatta tardah. Ya Allah, ambil darahku hari ini ya Allah, sesukamu ya Allah, yang penting engkau ridho kepadaku. Ketika Nabi sebenarnya sangat berat menginjak tubuhnya Tolhah yang sudah berlumur darah, Nabi berkata, aujaba Tolhah, aujaba Tolhah, aujaba Tolhah. Tolhah wajib masuk jannah, Tolhah wajib masuk jannah, Tolhah wajib masuk jannah. Diselamatkan oleh sahabat di tempat yang lebih tinggi. Nabi membalikkan tubuhnya, melihat Tolhah terbaring, berkucur air darahnya yang sampai orang-orang tidak mengenalnya. Nabi berkata kepada orang-orang sahabat yang ada di sekitarnya, wahai para sahabatku, jika kau ingin melihat seorang penghuni surga yang masih berjalan di atas muka buminya Allah, maka lihatlah Tolhah. Tolhah wajib masuk jannah, Tolhah wajib masuk jannah, kata Rasulullah. Ini Tolhah, seorang pembela Islam yang luar biasa, mempertaruhkan harta dan nyawanya untuk Islam. Ada lagi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang membunuh ayahnya sendiri di perang Badar karena kekafiran ayahnya. Ya, siapa anak yang mampu membunuh ayahnya sendiri? Ya, tidak ada di antara kita yang tega membunuh ayahnya sendiri, tapi karena alasan keimanan, ya, karena ayahnya tidak mau diajak beriman dan jatuh dalam kekufuran, kebenciannya kepada Rasulnya, maka Abu Ubaidah lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan keluarganya sendiri. 10-10-nya masuk surga langsung diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah yang sedang kita bicarakan ini Tolhah. Tolhah mimpi menceritakan 2 orang tadi itu. Apa kata Tolhah? Di gerbang jannah aku menyaksikan 2 orang sahabat soleh tadi itu dipanggil namanya oleh Allah, masuk ke dalam surga. Kemudian Allah pun memanggil namaku. Akhirnya ketiganya masuk ke dalam surga. Di dalam surga, kata Tolhah radhiyallahu anhu, aku menyaksikan dalam mimpiku bahwa B, orang yang meninggal belakangan, ya, orang yang meninggal belakangan itu derajatnya ditinggikan Allah sangat tinggi, lebih tinggi daripada A yang meninggal syahid. Sehingga kemudian aku bertanya-tanya, apa sebabnya Allah meninggikan yang B dibandingkan yang A? Padahal yang A mati syahid, gugur di medan jihad, dan semua orang sepakat di antara sahabat Nabi melalui berita yang Nabi sampaikan bahwa amalan yang paling tinggi dalam Islam itu jihad, dan para syuhada, orang yang mati syahid itu derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah, dimasukkan ke Jannatul Firdaus. Tapi kenapa ini si B derajatnya lebih tinggi daripada si A, walaupun si A derajatnya juga tinggi? Maka kemudian Tolhah terbangun
Dia masih bertanya-tanya tentang isi mimpinya. Kenapa si B lebih tinggi derajatnya di mata Allah? Akhirnya Tolha datang kepada Nabi SAW mempertanyakan isi mimpinya. Dia ceritakan dari awal sampai akhir. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kenapa ya yang B derajatnya lebih tinggi daripada yang A? Kemudian Nabi bertanya balik kepada Tolha, alaisa qad makasa ba'dahu sanatan. Wahai Tolha, bukankah B hidupnya lebih lama 1 tahun dibandingkan A? Kata Tolha dan sahabat yang menyaksikan hidupnya 2 orang soleh ini mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, B lebih panjang hidupnya 1 tahun dibandingkan si A. A meninggal dulu, B meninggal setahun kemudian. Wa adraka Ramadan, kata Rasulullah, bukankah kalau hidupnya lebih panjang 1 tahun berarti dia bertemu Ramadan sekali lagi, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, yang B ngerasakan Ramadan sekali lagi. Maka apa komentar Rasulullah? Wa ma bainahuma ab'adu ma bainas sama'i wal ard. Sungguh jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita faham bahwa ternyata bulan Ramadan itu sedahsyat itu, hadirin. 1 Ramadan itu mempengaruhi pahala begitu jauh derajatnya, bahkan mengalahkan orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Ya. Maka bersyukurlah kita kalau kita ini sekarang sudah ada di penghujung Sya'ban, yang kita berharap cemas semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Ya. Bisa jadi Allah sampaikan kita di bulan Ramadan itu karena 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini rizki dari Allah. Allah ingin kita mendapatkan banyak kemuliaan di bulan Ramadan. Atau yang kedua, bisa jadi Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan karena Allah tahu dosa kita begitu banyak, kesalahan kita begitu luas, sehingga kemudian kita dimasukkan ke bulan Ramadan agar Ramadan itu berhasil mencuci habis dosa dan kesalahan kita, agar kita keluar dari Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa dan kita memulai lagi amalan solih, sehingga nanti ketika saat waktunya tiba, kita dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan berat timbangan kebaikan kita lebih berat daripada berat timbangan keburukan kita. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Mengapa kemudian para ulama mengatakan memikirkan bulan Ramadan saat waktunya belum datang itu adalah tanda keimanan seorang hamba. Maka setelah kita ini habis memikirkan keutamaannya, maka hal berikutnya yang harus kita pikirkan adalah kita bekali Ramadan ini dengan bekal-bekal yang penting. Karena Ramadan ini bagaikan satu perjalanan 30 hari yang tidak mudah. Karena di dalamnya ada godaan-godaan, di dalamnya ada rintangan-rintangan, sehingga kemudian 30 hari ini harus dipersiapkan dengan baik. 30 hari itu jadi sangat penting kalau kita tahu nilainya. Karena nilainya sebesar itu, maka orang itu kalau tahu nilai sesuatu, dia akan menikmati sesuatu tersebut pelan-pelan. Sedikit demi sedikit, detail per detail. Saya dulu waktu masih jadi santri Pak, 2006, saya jalan sama teman saya ke Bandung. Naik kereta ekonomi, yang dulu kereta ekonomi itu kan masih susuan itu, ada yang masuk ke dalam itu ya. Kami memang pas liburan, wis yuk kita bolang ke Bandung ke teman kami. Teman kami rumahnya Tasik, tapi turunnya di Bandung dulu. Kami beli tiket, seingat saya itu harganya 23.000 kalau tidak salah. Karcisnya yang kecil itu loh. Ya. Berangkat sampai Bandung, kami ini berdua cuman ya paling sangu itu 150.000 lah Pak, berdua. Ya karena memang santri, ya uang tabungan yang ada di bawah gitu. Sampai di Bandung, lapar kami hari. Akhirnya kami masuk ke warung makan. Kami tidak menduga, kami berdua, saya dengan teman itu tidak menduga ketika beli makanan, kami sudah milih-milih yang paling ngirit lah istilahnya. Di kasir itu habisnya 100.000 apa 90.000 gitu. Jadi 2 orang itu 40.000-an Pak. Ya, habis langsung uang kami kan, karena sudah di kasir, mau nggak mau kami bayar tadi.
Seingat saya 90 apa 100 ribu, 2 orang. Kami saling mandang sama teman, wah itu wis entek iki sangune kita. Salah mlebu warung saya bilang. Ya, ketipu brosur gitu ya. Akhirnya apa? Kami duduk di meja makan di warung itu, di restoran itu. Sebenarnya restorannya ya tidak terlalu mewah, cuman memang kita ketipu harga gitu ya. Duduk kami, ada nasi, ada sayur, ada lauk. Kemudian sama teman saya, masih ingat saya, teman saya itu bilang begini, Mer, mangane alon-alon wae gitu ya. Regane larang, mari kita nikmati pelan-pelan kata dia gitu. Akhirnya kita makan pelan-pelan itu sambil ngitung rego, Din. Karena kami santri itu, kami nyantrinya dulu itu kan di Gunung Madu sana, Din. Jadi desa, uang 5.000 itu sudah pepak, Din. 5.000, 2006 itu kan sudah makan, sudah lauk, sudah di pasar Simo itu sudah makan, sudah kenyang gitu ya. Lagi kok 50.000 seorang. Kalau dibelikan 100.000 dibelikan di kampung nggak dapat 20 porsi gitu ya. Akhirnya Pak, saya ingat itu teman saya bilang mangane alon-alon naik ya. Akhirnya kami makan itu sambil ngitung 1.000, 2.000, 3.000. Apa maksud saya cerita ini? Itulah hadirin dimuliakan Allah. Muncul sebuah kaidah bahwa kalau kita mengetahui nilai sesuatu, kita akan menikmatinya pelan-pelan. Iya atau tidak? Iya hadirin. Kalau kita tahu Ramadan ini begitu istimewa, maka kita akan menikmatinya detail per detail. Hari per hari itu kita eman-eman banget. Ya, kita jaga betul. Jangan hanya terbuang kemudian sia-sia. Makanya agar kita ini bisa menikmati detail per detail, kita butuh bekalnya. Apa bekalnya? Bekal Ramadan itu 4. 1, rasa syukur yang tidak terhingga. Kita perlu bersyukur kepada Allah atas datangnya bulan Ramadan ini dalam keadaan kita hidupnya nyaman dan enak. Hidup kita ini Masya Allah tabarakallah jauh lebih enak dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di belahan negeri muslim yang lain. Kita jauh lebih enak daripada di Gaza tentu. Di Gaza hari ini bangunannya tinggal puing-puing bangunan. Mereka kedinginan hari ini di musim dingin seperti ini. Belum tentu ada makanan yang bisa mereka makan. Air bersih mereka tinggal 3%. Saya 2018 ke Palestina. Saya masuk ke rumah sakitnya orang-orang Gaza yang terkena penyakit dalam. Ya, rumah sakit kanker mereka bilang. Ya, dan ternyata seluruh pasien yang ada di situ sekitar 18 orang Gaza dan orang-orang Yerusalem ketika itu. Dari 18 itu yang sakit, yang 18 itu yang sakit kanker 18 dari orang Gaza itu, yang 16 itu anak kecil. Saya tanya, loh kok anak kecil sudah sakit penyakit dalam? Saya tanya begitu, ternyata sebabnya apa? Mereka ini sakit organ dalamnya karena apa? Sering minum dari sumur-sumur Gaza. Jadi sumur Gaza hari ini itu sudah tercampur limbah radioaktif yang sangat mengerikan. Coba Anda bayangkan berapa ton itu rudal yang jatuh ke tanah Gaza. Pasti akan menjadi polusi di tanahnya. Dan sebelum itu bertahun-tahun mereka sudah diserang begitu hebatnya. Sehingga apa? Untuk minum dari sumurnya itu, sumurnya airnya sudah tidak bersih dan mereka tidak punya pilihan. Kalau tidak minum haus, kalau minum racun. Dan banyak di antara mereka itu yang tubuhnya rusak karena minum air tersebut. Kita minum Masya Allah tinggal milih. Ini Masya Allah panitia ini lengkap nih ya. Teh, susu ini ya. Air lemon, Masya Allah tabarakallah. Ya, beli air tinggal beli air. Makan kita tinggal makan. Buka sahur kita milih hari. Berpakaian kita bisa beli pakaian sesuka kita. Sholat di masjid di mana kita bisa sholat sebebas mungkin. Dibuka kajian tinggal milih temanya apa. Ada negeri-negeri muslim yang tidak sebebas kita hadir. Ya, maka kita perlu bersyukur. Ya. Terawih kita tinggal nyari kan imam yang suaranya bagaimana ada di kota Solo ini. Yang 1 juz, 2 juz, 5 juz ada semua di kota Solo ini. Ya. Maka Masya Allah tabarakallah. Bekal pertama yang membuat kita akan bisa menikmati Ramadan itu rasa syukur hadir. Ya. Kalau kita kemudian menyia-nyiakan Ramadan begitu saja, berarti kita ini bukan hamba yang bersyukur. Kita lupa diri hadir. Kita tidak tahu diri. Ya, kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hal, ya. 2017 saya ke Rohingya hadir. Saya ini dulu bekas
relawan kemanusiaan internasional, Pak. Iya. Jadi 2017 November saya ke Rohingya, perbatasan Myanmar dan Bangladesh. Masya Allah, saya yang menyambut sendiri dan beberapa orang relawan dari Indonesia menyambut sendiri orang berjalan 9 hari dari Myanmar ke Bangladesh, Pak. Ya, untuk mengungsi karena diusir dari negerinya. Bukan karena mereka ini orang punya ras tertentu, mereka orang yang beriman kepada Allah. Kalau seandainya mereka mau melepas keimanannya, mereka bebas tinggal di Myanmar. Tapi mereka adalah orang yang imannya sudah tertancap teguh sejak nenek moyang mereka, sehingga kemudian mereka memilih untuk berpindah negara, jalan 9 hari, hadirin. Di Bangladesh apakah hidup mereka enak? Enggak, hadirin. Mereka hidup di pesisir pantai. Anda kalau lihat peta itu, di Bangladesh itu ada pesisir pantai yang paling panjang di Asia Selatan, namanya Cox's Bazar. Itu panjang berkilo-kilometer. Pemerintah Bangladesh ini pemerintah miskin, hadirin. Negeri Islam tapi miskin. Sehingga mereka ingin nerima saudaranya dari Myanmar, dari Arakan, dari Rohingya, tapi apa? Tapi ya sama saja. Mereka hanya bisa nyiapin tempat. Tempatnya apa? Di pesisir pantai, hadirin. Kalau siang panas sekali, kami tinggal di pengungsian 10 hari. Kalau malam, Masya Allah, dingin sekali. Ya, dan mereka hidup bertahun-tahun di situ. Tapi azan tetap berkumandang. Mereka tetap ngaji di pengungsian. Saya ketika sepekan sampai 10 hari di sana itu rasa-rasanya pengen pulang, Pak. Ya, pengen pulang itu, ya Allah, nikmat sekali kita hidup di Indonesia. Pagi makan soto, ya kan? Pecel, Masya Allah. Kayaknya sederhana tapi nikmat luar biasa, ya. Nikmat luar biasa. Pekan lalu saya ada di Yaman, hadirin. Negara konflik juga, cuman memang saya datang ke Tarim. Tarim itu negerinya para ulama. Nengoki para santri. Santri kami ada 72 sekolah di sana. Masya Allah, kehidupan Yaman itu seperti kehidupan Indonesia tahun 80, Pak. Bener-bener tradisional, Pak. Ya, bener-bener terbelakang. Sudahlah sinyal sulit, kendaraan apa adanya, ya Allah, ya. Terus kemudian serba sedikit-sedikit checkpoint, Pak, di sana karena negara perang, ya. Jadi sedikit-sedikit itu tuh pemeriksaan. Jadi ngelewati jalan satu kota ke kota lain tuh pemeriksaan sampai 7 kali, Pak. 7 kali itu kadang-kadang dia yang buka koper, ada yang, ya Allah, berat sekali hidup di sini, saya bilang. Kita Masya Allah, Solo Karanganyar loh santai. Solo Jogja biasa aja, malah tol sekarang, Masya Allah. Kita ini perlu banyak bersyukur, hadir. Apalagi kemudian dikasih rizki sama Allah berupa apa? Ramadan, Masya Allah. Berupa iman, berupa apa, lingkungan yang islami seperti ini, ya. Musola, masjid yang aktif dengan kajian, ini kita harus syukuri sekali. Ini memudahkan kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hari ini memuliakan Allah, barakallahu fikum. Itu yang pertama, ya. Bekal pertama itu rasa syukur. Kalau rasa syukur kita besar, insya Allah Allah akan mudahkan dan ringankan kita untuk melakukan ibadah seberat apapun. Karena kita jauh lebih mudah daripada yang lain, gitu loh, ya. Kita jauh lebih mudah daripada yang lain. Bekal yang kedua adalah taubat dan istighfar. Tinggal 5 hari, Pak. Tinggal 5 atau 6 hari, Bu. Ini tanggal berapa sih? Jadi 24, 25, 26, 27, 28. 28 malam sudah Ramadan, ya. Kan kalau Muhammadiyah 1 Maret sudah Iqrar, ya, sudah Iqrar tanggal 1 Maret masuk Ramadan, ya. Dan insya Allah NU tidak jauh-jauh, karena sekarang Muhammadiyah mulai tahun ini menggunakan metode yang mirip dengan metode Nahdliyin, ya. Jadi di Majelis Tarjih tahun lalu sudah ditetapkan, insya Allah mulai tahun ini sudah agak jarang perbedaannya, ya. Jadi insya Allah sama lah, ya. Insya Allah sama. Nah, berarti kan tinggal 5 hari. Maka 5 hari ini mari kita manfaatkan untuk bertobat dan beristighfar. Kenapa bekalnya tobat dan istighfar, Ustaz? Karena dengan tobat dan istighfarlah kita bisa meluruhkan beban dosa dan kesalahan kita setahun penuh ini. Mungkin memang Ramadan lalu berhasil membersihkan dosa kita, tapi dari Syawal sampai Sya'ban ini masa kita bisa menjamin diri kita bersih dari dosa? Kan enggak.
Kita ini kadang-kadang ngibain orang nggak kerasa, ya. Kadang-kadang kita ini dolim sama orang juga nggak sadar. Kadang-kadang kita ini masih tidak terima, ya. Orang lain dapat nikmat, akhirnya kita hasad dan lain sebagainya. Kadang dosa-dosa itu menumpuk dan menjadi beban dalam perjalanan taat kita. Karena semua ulama itu sepakat bahwa dosa itu beban dan dosa itu mengundang musibah. Jadi kalau kita bertanya mengapa sholat kita akhir-akhir ini tidak khusyuk, mengapa ibadah kita akhir-akhir ini berat, bisa jadi jawabannya karena banyak dosa yang menumpuk. Karena dosa itu mengundang musibah. Ya, dosa itu yang membuat kita ini akhirnya terganjal dari kebaikan-kebaikan. Maka perlu kita tobati dan kita istighfari. Jangan sampai kita membawa dosa ketika kita masuk ke Ramadan. Karena itulah jawaban mengapa setiap tahun Ramadan kita ini hanya panas di permulaan. Iya kan? Seringkali kita ini kalau masuk Ramadan panasnya cuma 5 hari pertama. Penuh soft tarawih itu. Tanggal 6 sudah mulai kendor. Sudah mulai hangat, ya. Tanggal 10 ke sini sudah mulai sibuk bukber. Ya, sehingga kemudian maghribnya hilang, isyaknya hilang, apalagi tarawihnya. Yang tadinya target 1 kali khatam cuman selesai di 5 juz. 25-nya tidak tahu kemana. Padahal para ulama itu sepakat dari hadis Nabi SAW. Nabi bersabda begini soal Ramadan. Man hurrima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan Ramadan, sungguh dia pasti diharamkan dari kebaikan sepanjang tahun. Parameter 1 tahun itu Ramadan, Pak. Kalau sholat kita keter di Ramadan, apa kabar di luar Ramadan? Kalau tarawih kita lemes di bulan Ramadan, tidak mungkin kita mampu qiyamul lail di luar Ramadan. Kalau membaca Quran kita buyar di bulan Ramadan, apalagi di luar Ramadan gitu loh. Nah, maka parameter kebaikan itu Ramadan. Kalau kita bisa jagain Ramadan ini dengan amalan solih yang baik dan istiqomah, semoga itu menular dan kemudian mengular di bulan selain Ramadan. Makanya biar mulus jalannya taubat dan istighfar, agar beban dosa dan maksiat kita ini tidak kita pikul, yang membuat kita terseok-seok akhirnya di kilometer pertama dan kedua. Ya, orang mau lari maraton 30K, Pak. Kemarin ada maraton 80K di Parangtritis. Ya, 30 kilometer. Orang mau lari maraton 30 kilo, ada 2 pelari. Pelari yang pertama pakai pakaian lari, jersey lari yang paling tipis dan paling ringan. Sepatunya sepatu yang paling mahal, harganya 6 juta. Ya. Sekarang ini lagi tradisi lari di foto, Pak. Kalau jenengan datang ke Manahan itu pagi mesti ada orang foto di samping itu, ya. Dan orang foto itu tahu mana sepatu yang mahal, Pak. Ya. Jadi yang sepatunya mahal itu digawe foto sebagus mungkin. Karena dia kan cari uang juga gitu ya. Dia tahu mana yang orang kaya, mana yang nggak kaya gitu ya. Ya, kami punya jamaah ngaji itu anak muda di pengusaha. Sepatunya 7 juta, Pak. Jadi kalau di video sama tukang foto itu, kan dia suka bikin story, Pak. Itu sepatunya itu di slow motion itu kayak empuk banget itu, Pak. Ya, wah ini larang tenan ini ya. Nah, coba Anda bayangkan, ada 2 orang pelari, yang satu pakai sepatu empuk, ringan, pakaiannya tipis, larinya bisa ringan. Yang satu pakai celana jeans, sepatu kopral, kemudian bawa tas ransel 20 kilo. Balapan lari 30 kilo, kira-kira menang yang mana, Pak? Tidak usah dijawab, jelas itu jawabannya. Yang kedua itu baru 2 kilometer ngos-ngosan itu. Iya kan, terseok-seok. Itulah gambaran kita ketika kita masuk Ramadan, kita beban dosa hadir. Kayak gitu itu kira-kira. Maka kita tidak ingin masuk start bulan Ramadan besok 5 hari lagi dalam keadaan terseok-seok. Maka hari-hari ini adalah hari-hari bertobat dan istighfar hadir. Coba cek surat 11 ayat ketiga, surah Hud ayat ketiga. Allah berfirman di situ memerintahkan kita untuk bertobat dan beristighfar. Apa bunyinya? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kepadanya. Apa kata Allah? Niscaya Allah akan menjadikan hidup kalian hidup yang nyaman, kata Allah.
Mataan hasanah itu hidup yang nyaman. Jadi semua urusan, masalah, problem hidup itu diselesaikan sama Allah. Karena Allah pingin orang yang selesai tobat dan istighfar hidupnya nyaman. Hari-harinya di bulan Ramadan itu nyaman. Ya, baca Qurannya fokus, sholatnya terawih nggak buyar, puasanya nggak emosian, dibuat nyaman sama Allah Subhanahu Wa Taala ketaatannya. Resepnya apa? Tobat dan istighfar. Buka ayat ke-52-nya, surat yang sama, surah 11 ayat 52. Apa kata Allah? Wa ya qaumistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu dan bertaubatlah kepadanya. Di akhir ayat disebutkan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Niscaya Allah akan tambahkan kekuatan untukmu di atas kekuatan aslimu. Mungkin kita punya kekuatan asli habis seharian untuk kerja, untuk ngajar, untuk jualan, untuk kalau yang ibu-ibu untuk bersihkan rumah, untuk nata rumah, untuk antar jemput anak dan lain sebagainya. Kekuatan aslinya memang habis, tapi Allah tambahkan kekuatan tambahan untuk apa? Agar kita tetap bisa fokus baca Quran, agar kita bisa tetap fokus untuk ibadah malam, untuk menjaga puasa kita agar puasanya sempurna. Jadi dengan tobat dan istighfar itu menjadi kekuatan tersendiri untuk kita. Itu bekal kedua. Bekal yang ketiga, ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, pengetahuan kita bahwa bulan Ramadan ini harinya berjalan tidak seperti biasanya hadirin. Para ulama itu sepakat hari-hari di bulan Ramadan itu berbeda dibandingkan hari-hari di luar Ramadan. Hari-harinya berjalan akan lebih cepat daripada biasanya. Percaya atau tidak, Pak? Hari-hari di bulan Ramadan waktunya lebih cepat daripada hari-hari di luar Ramadan. Kita harus percaya karena ini adalah firman Allah. Buka surah Al-Baqarah ayat 184. 183 itu apa? Perintah berpuasa. 184 Allah katakan ayyamam ma'dudat. Hari-harinya terbatas kata Allah. Para ulama mentafsirkan kalimat ayyamam ma'dudat itu dengan pengertian apa? Hari-harinya cepat berjalannya tidak seperti biasanya. Dan itu yang sudah kita alami jadi pengalaman hidup kita. Ramadan itu kalau kita masuk Ramadan, yang lama itu paling hari pertama 2-3 saja, Pak. 1, 2, 3. Hari pertama itu jam 5 sore ndelok gorengan itu pucet kan mata wajah kita. Ndelok sugo, ndelok apa? Es teh jumbo itu kan wah rasanya kok suwe men iki jam 5 terus gak melaku-melaku gitu ya. Tapi itu kan hari pertama 2-3 saja. 4, 5, 6, 10, 12, 15 cepat sekali. Tiba-tiba sudah 10 hari terakhir, sudah iktikaf. Tiba-tiba sudah malam takbiran. Selalu seperti itu kan setiap tahun. Kenapa demikian? Percaya atau tidak percaya, memang Allah jadikan hari di Ramadan itu lebih cepat daripada biasanya. Memang bisa Ustadz, waktu berjalan lebih cepat. Kalau kita beriman kepada Allah dan Rasulnya bisa. Antitesanya 1 hari di akhirat. Apa kata Allah di 1 hari di akhirat? Nanti kita semuanya akan mencoba di akhirat. Surah Al-Hajj ayat 47. Allah berfirman apa? Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 tahun di sisi Rabbmu, 1 hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun kalau kamu hitung-hitung. Penjelasan para ulamanya gimana itu? 1 hari seperti 1000 tahun. Nanti di akhirat, di surga dan di neraka, 1 harinya di padang mahsyar juga, 1 harinya itu seperti 1000 tahun, Pak. 1000 tahun itu gimana? Harinya tetap 1 hari, tapi dari subuh ke syuruk itu lama sekali. Dari syuruk ke duha itu lama luar biasa. Duha ke duhur, duhur ke asar itu lama. Seakan-akan 1000 tahun. Pernah ngalami waktu seperti ini enggak? Pernah, secara perasaan pernah. Kalau kita pas ngantri di dokter itu ya. Antrian nomor 70, pasien yang masuk baru 5. Wah, itu kan suwi gitu ya. Atau ngantri di teller bank kalau hari Senin, ya. 40 ternyata baru nomor urut 18. Itu kan ngantrinya kelihatan lama gitu. Dan nanti di akhirat kita merasakan waktu itu. Ya, menanti itu kan sesuatu yang sangat membosankan. Tapi di akhirat tidak hanya membosankan, menegangkan. Karena kita melihat satu persatu orang dihisap dan akan tiba giliran kita. Ya, akan tiba giliran kita. Makanya sampai
Ibunda Aisyah itu tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa orang-orang nanti di padang mahsyar itu tidak pada malu? Mereka bertelanjang, bulat, tidak mengenakan pakaian. Nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar itu kan tidak berpakaian. Kata Ibunda Aisyah kepada Rasulullah apa? Ya Rasulullah, kenapa tidak pada malu kanan kirinya? Saling lihat auratnya. Kata Rasulullah, bagaimana mereka bisa memikirkan rasa malu wahai Aisyah, sedangkan di depan mereka sirat yang menjadikan nasib mereka masuk surga atau neraka. Yang ada di pikirannya itu surga neraka. Ini saya cerita sedikit ya Dinian. Kemarin hari pekan lalu, hari Rabu, itu saya naik bis dari Yaman ke Mekah. Jarak perjalanan dari perbatasan Yaman ke Mekah itu 12 jam. Naik bis 12 jam seharian lah. Total kalau sampai Tarim 20 jam. Qadarullah baru lolos dari perbatasan masuk Saudi, baru jalan 3 jam, bis kami rusak. Jadi di saluran bensinnya itu bocor. Qadarullah itu. Jadi bis itu benar-benar mandek di tengah padang pasir. Dari mulai qobla subuh sudah tidak bisa bergerak. Sampai kami sholat subuh itu di tengah padang pasir yang tidak ada sinyal, Pak. Jadi bisa bayangkan kan gimana sholatnya orang itu. Jadi kami sak bis 40 orang itu sholatnya arahnya beda-beda, Pak. Ada yang madhep sana, ada yang madhep sana, ada yang madhep sana. Di padang pasir. Karena kita tidak tahu di kiblat yang benar mana. Ya. Terus saya tanya ke sopir, ini solusinya apa? Tidak bisa jalan ini. Ya. Tidak ada solusi kata sopir. Solusinya nunggu bis di belakangnya. Nanti kalian naik satu persatu, secukupnya. Ya Allah Pak, dari mulai subuh sampai jam 8 hanya lewat satu bis hadir. 3 jam itu. Lama luar biasa itu. 3 jam. 3 jam berhenti. Kami tanya ke sopir yang bis belakang, sisa berapa kursi? 6 kursi katanya. Orangnya ada 30 sekian, 35 kalau salah. Sisa 6 kursi katanya. Akhirnya semua orang yang ada 35 itu berebut untuk dapat 6 kursi. Mengutarakan hujahnya. Mengutarakan alasannya biar diterima sama sopir. Akhirnya sopirnya memilih, kami yang anak-anak muda ini bilang kami punya tiket 2 hari lagi ke Kairo, saya bilang. Karena dari Saudi kami mau ke Kairo, ke Mesir. Awalnya diterima sama Pak sopir yang belakang ini. Oh ya udah kamu aja berarti, kalian harus cepat segera sampai Mekah nih. Ada orang tua hadirin ngomong sama sopirnya. Ini kan masih anak muda Pak sopir. Kami loh orang tua, apa kalian nggak kasihan sama orang tua? Wah kalah hawu gitu kan? Ya sudah, kita tersisih. Lah orang tua ini kalah sama yang punya istri. Kami punya istri sama anak Pak sopir. Kami yang harus dulu. Akhirnya Pak sopirnya menangkan yang punya istri sama anak. Akhirnya masuk bis semua yang punya istri sama anak hadirin, pangku-pangkuan. Sisa itu 15 orang hadirin. Jadi yang 6 itu pokoknya susuan gimana caranya. Tapi yang punya keluarga saja. 15 orang ini nunggu hadirin 4 jam lagi hadirin. Di tengah padang pasir siang hari ya. Alhamdulillah ketika itu enggak panas hadirin. Tapi apa? Dingin. Kan musimnya lagi dingin ya. Ya 15 derajat 17. Jadi alhamdulillah kami dibantu cuaca itu. Kalau panas udah enggak tahu nasib kami itu ya. Meleleh itu ya. Nah, sampai akhirnya 4 jam kemudian datang hadirin. Masya Allah tabarakallah. Datang bis lagi cuman tinggal 4 kursi hadirin. Ya Allah, tinggal 4 kursi. Jelas yang kayak saya ini jelas tidak mungkin masuk hadirin. Karena ada yang lebih tua. Sudah pasrah sambil doain Pak sopirnya ini biar luluh hatinya. Akhirnya Pak sopirnya ini baik. Sudah kalian naik semua 15. Yang penting syaratnya koper kalian masuk di bawah. Kalau koper masuk kalian naik semua. Terus kami duduk di mana? Duduk di lorong katanya. Jangan berdiri karena di sana di Saudi itu ada aturan kalau penumpang melebihi batas didenda, Pak. Kena denda dia. Jadi kami disuruh duduk di lorong. Ini saya masih punya fotonya. Duduk di lorong masih berapa? 8 jam Adin. Saya duduk di lorong 8 jam. Boyoan langsung Adin. Dan takdir Allah itu saya dapat paling belakang. Pas dhuwur mesin Adin. Jadi bawah umum ya. Untungnya saya kalau bawa tas itu selalu bawa sarung Adin. Nah sarungnya tak buat alas itu Pak. Bismillah sambil zikir ya Allah, dosa apa ini kok sampai di antara ratusan bis yang masuk Saudi, bis kami yang mati gitu loh ya. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Saya itu mau cerita seperti ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ya kadang
tadi ya, waktu itu sangat berharga sekali ya. Waktu itu sangat berharga sekali. Ada waktu-waktu tertentu yang kemudian Allah jadikan terasa lama sekali. Tapi di Ramadan ini ketahuilah bahwa waktu itu akan berjalan sangat cepat. Siapa yang beruntung dia beruntung, siapa yang merugi dia merugi. Siapa yang tidak bisa memanfaatkan dengan amalan-amalan solih yang detail, dia akan merugi. Siapa yang bisa memanfaatkan, dia pasti akan beruntung. Ya. Nah, ini yang ketiga, bangun kesadaran bahwa waktunya sangat terbatas. Yang keempat, yang terakhir, bekalnya apa? Kalau kita ini tahu bahwa waktu kita sangat terbatas, maka beramallah secara cerdas. Bagaimana beramal secara cerdas itu? Memilih-milih amal. Dengan kesadaran penuh, semua amalan tidak mampu kita sapu bersih. Ada sebagian kita yang punya amanah ngajar, ada yang sebagian kita punya amanah apa? Masuk kantor, buka toko, ibu-ibu ngurus rumah. Jadi tidak semua amalan kita bisa kerjakan. Makanya caranya pilih amalan-amalan tertentu yang kemudian pahalanya besar. Nah, semua ulama sepakat mengurutkan amalan itu satu amalan wajib dulu. Baru kemudian amalan sunnah, kemudian kalau mau mubah itu terakhir. Jadi jangan sampai amalan mubah itu menyibukkan kita dari yang sunnah dan wajib. Kenapa? Karena para ulama sepakat tidak ada amalan wajib yang pahalanya bisa tertandingi oleh amalan sunnah. Amalan sunnah sehebat apapun pahalanya tidak bisa menandingi amalan wajib. Karena amalan wajib itu pahalanya paling dahsyat tadi. Ya, sampai para ulama memberikan ibarat kayak gini ya. Anda sholat malam semalam suntuk, pahalanya tidak bisa melebihi pahala sholat subuh 2 rakaat tadi. Kenapa? Kalau sholat subuh itu amalan wajib, sholat malam itu amalan sunnah. Jadi jangan terbolak-balik nanti di Ramadan. Kita sedekah banyak tapi zakatnya lupa. Zakat amalan wajib, sedekah amalan sunnah. Kita baik nraktir temen bukber gitu ya, tapi tidak pernah bukber sama orang tua. Padahal birrul walidain amalan wajib, sedekah berbuat baik kepada teman amalan sunnah, gitu ya. Sehingga kemudian yang paling penting yang keempat ini, mari kita urutkan ketika kita melakukan amalan atau kita berada di persimpangan antara dua amalan, dicek dulu jenis kelaminnya amalan ini. Ini amalan wajib apa amalan sunnah, apa amalan mubah, sehingga kemudian kita bisa prioritaskan amalan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini singkat pembekalan kita pada kesempatan kali ini. Semoga jadi bekal terbaik kita untuk Ramadan kita. Insya Allah nanti ba'da Isya ada technical meeting Ramadan secara online. Ya, nanti Bapak Ibu yang berkenan ikut nanti bisa sekitar jam 8 ya. Secara Zoom nanti tinggal klik linknya gratis. Nanti ada kelas bagaimana kita menyiapkan Ramadan. Lebih detail penjelasannya insya Allah daripada yang ini, karena ini waktunya singkat ya. Sudah waktu Isya. Ini saya kirim ke Pak Basuki. Nanti yang ingin ikut bisa silahkan online tinggal klik saja gratis. Nanti jam 8 insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini dulu hadirin dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.